Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang berada di sebuah bar. Wanita tersebut bernama Hisu. Ia merupakan seorang komposer dan pencipta lagu. Saat itu, ia akan pergi bertemu dengan rekan kerjanya yang ternyata ia diberi sebuah kejutan karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun, karena Hisu tak suka dengan keramaian, ia pun pergi meninggalkan pesta itu. Esok harinya, Hisu pergi ke kantornya, bertemu dengan rekannya yang bernama Aming. Di sini Aming memberikan kabar bahwa pihak manajemen telah mempertanyakan Hisu karena ia belum merilis lagu barunya yang sudah ia janjikan. Mendengar hal itu, ia pun langsung pergi mencari inspirasi. Esok harinya, Aming mempertemukan Hisu dengan seorang wanita yang bernama Jessica. Wanita tersebut yang akan menyanyikan lagu ciptaan Hisu. Akan tetapi, karena suara dari Jessica tak bagus didengar, membuat Hisu menjadi pusing. Ia kemudian pergi ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Lalu, datanglah seorang pria yang bernama Kim. Di sini, Kim mencoba mengajak Hisu pergi ke suatu tempat. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun, karena perasaan Hisu yang masih belum stabil, membuat ia tak melanjutkan wik-wiknya. Ia lalu pergi meninggalkan Kim di tempat tersebut. Sebelum pulang ke rumahnya, Hisu pergi ke sebuah minimarket untuk membeli sesuatu. Lalu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang membuat Hisu teralihkan. Pria tersebut bernama Seung. Di sini, Hisu mencoba mendekati Seung, akan tetapi ia tak berani menegur Seung dan kembali ke mobilnya. Ketika ia melihat Seung lewat, ia tiba-tiba saja mendapatkan sebuah inspirasi untuk menulis lagunya. Esok harinya, terlihat Seung yang sedang bermain basket bersama dengan temannya yang bernama Junho. Seung dan Junho merupakan mahasiswa di suatu universitas. Setelah selesai bermain basket, mereka lalu beristirahat di suatu tempat. Di sini, Junho mengajak Seung untuk pergi melihat jumpa vers tentang pembelajaran piano. Ketika sampai di tempat itu, terlihat Hisu yang sedang membawakan pelajaran tersebut, di mana Hisu juga kaget dan senang melihat Seung yang datang ke acara itu. Seung yang duduk di depan tak kuasa menahan pikiran barbarnya karena melihat body Hisu yang aduhai. Ia kemudian berlari keluar, pergi ke toilet dan menghayalkan tentang Hisu. Lalu datanglah Junho menemui Seung di toilet dan mengatakan bahwa acara tersebut telah selesai. Mereka lalu pergi menemui Hisu untuk meminta tanda tangan dan nomor teleponnya. Hisu pun memberikan mereka masing-masing kertas yang bertuliskan nomor teleponnya. Lalu ketika mereka sedang berada di suatu tempat, Junho mencoba menelpon Hisu. Namun ternyata nomor yang diberikan Hisu kepada Junho adalah nomor telepon palsu. Malam harinya, Seung mencoba menelpon Hisu dengan nomor telepon yang diberikan kepadanya. Yang ternyata nomor telepon tersebut adalah nomor telepon asli Hisu. Di sini, Hisu mengajak Seung untuk datang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, Seung langsung bergegas pergi ke rumah Hisu. Ketika telah sampai, Hisu terlihat menggoda Seung, di mana ia mencoba mengajarkan Seung bermain piano dan sengaja mendekatkan gunungnya ke tubuh Seung. Karena Seung tegang dan pikirannya mulai barbar, ia kemudian meminta izin untuk pulang. Saat Seung telah pulang, terlihat Hisu yang mendapatkan sebuah inspirasi untuk membuat lagu. Di sini Hisu tersadar akan sesuatu, di mana ketika ia berada dekat dengan Seung, ia akan mendapatkan sebuah inspirasi. Esok harinya, ketika sedang di kampus, Junho datang menemui Seung yang sedang berada di ruang seni. Ia pun kaget melihat gambar Seung karena ternyata Seung menggambar Hisu. Seung akhirnya menceritakan semuanya kepada Junho bahwa ia telah bertemu dengan Hisu. Malam harinya, ketika Hisu pulang, ia melihat Seung yang sedang menunggunya di depan rumahnya. Lalu, ketika masuk ke dalam rumah, Seung langsung mengangkat Hisu. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esoknya, Hisu kembali menemui Seung. Ia menjemput Seung dan mengajaknya untuk pergi melihat lukisan. Saat di tempat itu, Seung memberikan sebuah gerakan tambahan sehingga membuat Hisu menjadi senang. Hisu kemudian mengajak Seung pergi ke belakang tempat tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sejak saat itulah, Hisu mulai bersemangat dalam menciptakan lagu. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Hisu yang telah menyelesaikan lagunya.
Ia kemudian pergi ke studionya dan menyerahkan lagu itu. Namun di sini terlihat Kim tidak senang dengan hal itu. Setelah selesai menyerahkan lagunya, ia kemudian pergi menemui Seung. Akan tetapi, ia melihat Seung sedang bersama dengan seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah pacar Seung. Karena cemburu, Hee-soo langsung pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, ia kaget melihat mantan pacarnya yang sedang berada di depan rumahnya. Hee-soo lalu menyuruh mantannya untuk masuk ke dalam. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun di sini, ternyata Seung datang ke rumah Hee-soo. Ia pun kaget melihat Hee-soo yang sedang melakukan wik-wik, sehingga membuat ia kecewa dan patah hati. Esok harinya, saat di studio, Hee-soo terlihat sedang galau karena ia memikirkan Seung yang telah melihatnya sedang melakukan wik-wik. Ia kemudian pergi mencari Seung dan mencoba menghubunginya, akan tetapi Seung tak membalasnya. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Hee-soo yang mendapatkan sebuah masalah, di mana Kim telah mencuri lagu mereka dan menjualnya kepada manajemen lain. Esoknya, manajemen mereka pun datang menanyakan lagu yang Hee-soo telah janjikan. Namun karena bingung, Hee-soo akhirnya meminta waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan lagunya. Hee-soo pun ke rumahnya dan mencoba membuat lagu dengan cara mengingat masa-masanya dengan Seung. Akan tetapi, hal tersebut tak berhasil hingga membuat ia stres. Lalu, tiba-tiba saja Seung datang menemui Hee-soo. Ia menyatakan cintanya kepada Hee-soo. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok harinya, Hee-soo pergi keluar kota untuk menyelesaikan lagunya. Namun di tempat lain, terlihat Seung yang galau karena tak diberi kabar oleh Hee-soo. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Hee-soo yang telah menyelesaikan lagunya. Ia kemudian kembali ke kota dan menyerahkan lagunya. Setelah itu, ia lalu pergi menemui Seung. Akan tetapi, ia melihat Seung yang sedang bersama dengan pacarnya. Ia pun menjadi senang karena Seung telah menemukan cintanya. Di akhir film ini, terlihat lagu ciptaan Hee-soo telah menjadi populer, dan Seung sedang mendengar lagu tersebut bersama dengan pacarnya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.